Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Isya dan juga tarawih Masjid Al-Furqan insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan pada kita. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih kehidupan dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita semuanya bisa beraktivitas di hari ini dan tidak terkecuali menunaikan ibadah puasa dan juga qiyam Ramadan. Mudah-mudahan segala anugerah nikmat itu senantiasa dapat kita gunakan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan dan semaksimal mungkin untuk menjauhi segala ragam kemaksiatan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan ini memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa mendapati Ramadan 1443 Hijriah. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Namun alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan nikmat yang sangat luar biasa ini. Oleh karena itu para jemaah sekalian, sejenak mari kita mendengar salah satu ungkapan dari Abu Bakar Al-Bakhi. Beliau pernah mengatakan, "Syahrul Ramadan, syahrul hasaiduz zar'i." Jadi bulan Ramadan inilah bulan untuk memanen para jemaah sekalian. Kenapa dikatakan bulan untuk memanen? Karena memang di bulan suci Ramadan ini ada beragam kebajikan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Boleh jadi kita sering mendengar kata barokah. Ada warung barokah. Di balik kata barokah, kata para ulama, itu az-ziyadatul khair. Jadi kebajikan yang bertambah. Bulan ini mulia, kenapa? Di antaranya iftaradallahu alaikum siyamah. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, ibadah puasa ini pahalanya juga luar biasa. Jikalau amal-amal anak Adam, kullu amal ibni Adam lahu, miliknya, dia bisa dibalas 10 kali lipat kebaikan atau 700 dhifin, 700 kali kebaikan. Tapi tidak demikian dengan puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sejatinya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, memberikan ganjaran. Berapa pada jamaah sekalian? Allah a'lam bishawab. Maka tidak heran Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan betapa memang Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tanpa batas bagi orang-orang yang berpuasa. Mengapa? Beliau menyampaikan setidaknya orang-orang yang berpuasa itu pada jemaah sekalian, ia senantiasa bersabar dalam ketaatan. Boleh jadi es teh itu halal pada jemaah sekalian. Di rumah sendiri, di dalam kulkasnya sendiri, di siang hari. Tetapi karena keimanan, ketakwaan, ia tidak sentuh es teh itu. Menunggu maghrib baru diminum. Kenapa? Sabar dalam menjalankan ketaatan karena sedang puasa. Yang kedua, sabar dalam menjauhi segala kemaksiatan. Orang-orang yang berpuasa dilarang untuk menggunjing. Bahkan tidak puasa pun memang dilarang untuk menggunjing. Berkata kotor, menahan syahwat, dan lain sebagainya. Ia tahan itu pada jamaah sekalian. Dan yang ketiga, menahan dari segala yang tidak mengenakkan dirinya.
Inilah salah satu Ibnu Rajab menjelaskan mengapa balasan tanpa batas diberikan orang-orang yang puasa. Kenapa? Karena orang-orang puasa menjalankan 3 hal ini pada jemaah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu terhadap orang-orang yang sabar, Allah berikan pahala yang tanpa batas. Maka pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kemuliaan ini melekat pada diri kita semuanya. Kita berpuasa bukan untuk menguruskan berat badan kita, tapi memang kita benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu fi syayatin. Dibukakan pintu surga, dibelenggu setan-setan. Qadi Iyad menjelaskan terkait dengan makna ini, seseorang itu dimudahkan pada jemaah sekalian ketika bulan Ramadan tiba. Momentum Ramadan menjadi momentum orang mudah untuk beramal solih. Boleh jadi ada orang yang jarang ke masjid bisa jadi ke masjid. Boleh jadi orang yang tidak pernah untuk bersedekah jadi bersedekah. Yang jelas kebaikan terbuka lebar di bulan suci yang mulia ini. Itulah kenapa para jemaah sekalian kita diminta untuk berfastabiqul khairat. Ibadah sunnah kita bernilai tidak seperti biasanya. Dan yang ketiga, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan ini ada satu malam yang khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, sejatinya mereka adalah orang-orang yang terhalang. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita semuanya tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi. Diberikan kesempatan waktu yang istimewa, tapi kita tidak memberdayakan waktu tersebut. Maka sejenak pada jamaah sekalian, kita tengok salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya di surat Fatir ayat 29. Ada orang-orang yang berniaga dengan Allah, tapi perniagaan itu mustahil untuk rugi pada jamaah sekalian. Kalau kita ketahui bersama, orang-orang yang berdagang itu ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Berbisnis juga sama, ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ada golongan orang-orang yang tidak akan pernah merugi pada jamaah sekalian. Siapa gerangan? Innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang yang senantiasa membaca kitab Allah pada jamaah sekalian. Dan bulan Ramadan ini pada jamaah sekalian, Allah sudah tegaskan di surat Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah hadirkan kitab yang mulia ini bukan di bulan lain, tetapi di bulan Ramadan, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia dan juga penjelas sekaligus Al-Furqan, selayaknya nama masjid ini, pembeda antara yang hak dan yang batil, bainal halal wal haram, antara yang halal dan yang haram. Maka pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang istiqomah dalam membaca kitab Allah ini, Allah akan jaminkan kemuliaan. Layaknya Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, maka bulan ini pun terciprat kemuliaannya, ya. Malam pun karena hadirnya Al-Quran, malam ini pun juga terciprat kemuliaannya, yang kita kenal Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan wahyu Al-Quran pun menjadi orang yang mulia. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat di mana Al-Quran itu turun, maka tempat itu pun akan menjadi tempat yang mulia. Dialah Makkah wal Madinah. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada yang bersinggungan dengan Al-Quran kecuali ia akan mendapatkan kemuliaan.
Mudah-mudahan momentum Ramadan menjadikan kita untuk berinteraksi kembali dengan kalamullah ini. Yang boleh jadi kita sehari-hari belum membaca Al-Quran, tidak menyapa kalam Allah ini. Mari jadikan momentum Ramadan kali ini bertambah frekuensi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Allah jaminkan mereka-mereka yang senantiasa istiqamah yatluna kitabullah, maka sejatinya mereka mendapatkan sesuatu yang tidak akan pernah merugi. Yang kedua, pada jamaah sekalian, wa aqamus shalah. Mereka yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan salat. Di bulan Ramadan, pada jamaah sekalian, tidak hanya sesuatu yang wajib salat 5 waktu, tapi ibadah nawafil kita termasuk qiyam Ramadan menjadi sesuatu yang istimewa. Jikalau kita di siang hari berpuasa, sebagaimana sabda Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang benar puasanya mengharap ridho Allah semata, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Pun demikian di waktu malamnya, pada jemaah sekalian. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qiyamnya kita bila mana hanya untuk mengharap ridho Allah semata, Allah pun juga akan ampuni dosa-dosa kita. Bukankah salat kita yang 5 waktu, baik subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh kembali, Jumat kita ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahun, menghapus segala yang ada di antaranya, asal ia meninggalkan sesuatu dosa besar. Dan yang ketiga, pada jamaah sekalian, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka yang menyisihkan sebagian rizkinya, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, pada jamaah sekalian. Beberapa riwayat menjelaskan bahwasanya ketika Ramadan tiba, Rasulullah itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau itu seperti angin yang berhembus begitu cepat. Maka tidak heran, para jamaah sekalian, Rasulullah memberikan motivasi pada kita ketika Ramadan tiba. Siapa yang memberi makan, memberi buka puasa orang yang berpuasa, ia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Para jamaah sekalian, boleh jadi kita tidak seberapa mengeluarkan air mineral yang mungkin 500 atau 1000. Mungkin satu dus itu tidak sampai 50.000. Tetapi ketika itu yang minum orang yang berpuasa, pada jemaah sekalian, maka ganjaran itu akan ia dapatkan, walau toh itu ia hanya mengeluarkan beberapa air mineral dalam kemasan itu. Maka pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian momentum yang istimewa kita tidak melakukan amal-amal yang istimewa. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka-mereka yang melakukan amal-amal itu sejatinya mereka mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Itulah kenapa pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan menjadikan momentum bagi orang-orang yang beriman untuk fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebajikan. Ia senantiasa berinteraksi dengan kalamullah. Ia senantiasa menambah amal ibadah salatnya selain yang wajib, termasuk qiyam Ramadan ini. Dan juga ia senantiasa menyisihkan sebagian rezekinya untuk di jalan Allah, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Dan orang-orang beriman pada jamaah sekalian yakin balasan Allah itu jauh lebih baik, meskipun kadang bisikan-bisikan setan menghalangi kita untuk berbuat amal soleh tersebut. Mudah-mudahan pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi tadi, Ramadan menjadi momentum kita untuk khisadiz zar'i, yaitu bulan untuk memanen. Dan mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang dikatakan Nabi, man hurima khairaha faqad hurima.
Siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, tidak melakukan amal soleh, padahal ia mendapatkan momentum Ramadan ini, sejatinya mereka adalah orang-orang yang terhalang dari kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, menegakkan salat dan menyisihkan sebagai rezeki kita, agar kita diberikan Al-Furqan, yaitu pembeda, sehingga kita mengetahui mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mari kita laksanakan 2 rakaat ringan.